Kau tunangannya Nuni? Tanya Chaeyoung. Iya, jawab Taehyung singkat. Jujur saja ia merasa risih karena Chaeyoung terus saja memandanginya dari atas ranjang lawat. Iya, ya Nuni dan Jungkook oppa, balas Chaeyoung. Taehyung sedikit terkejut mendengar ucapan Chaeyoung. Apa mungkin ia sengaja datang kemari untuk bertemu dengan John Jungkook? Kau butuh bantuan? Taehyung menawarkan. Chaeyoung tersenyum. Tidak, terima kasih. Aku sudah biasa seperti ini. Hampir 5 menit terlewat ketika pintu kamar rawat Chaeyoung terbuka. Jungkook dan Yeon masuk ke dalam. Aku minta maaf Taehyung, karena aku malah meninggalkanmu sendirian di sini. Ucap Yeon merasa tak enak hati setelah melihat raut bosan Taehyung. Bukan masalah besar, balas Taehyung yang kemudian menarik Yeon menjauh dari jangkauan Jungkook. Di mana Chaeyoung? Tanya Jungkook, mulai panik menyadari Chaeyoung tidak ada di atas ranjang lawatnya. Mengapa tidak meminta bantuan suster untuk mengantarmu ke toilet? Bagaimana kalau kau terjatuh? Omelan Jungkook membuat Chaeyoung terkekeh. Rasa tunangannya itu semakin hari semakin cerewet saja. Kau lihat aku baik-baik saja, balas Chaeyoung tak ingin ambil pusing. Kau membuatku khawatir. Jungkook refleks mencium pelipis Chaeyoung hingga membuat Yeon segera berpaling. Tidak seharusnya ia merasa cemburu karena hubungannya dengan Jungkook sudah berakhir. Aku akan meminta Minang datang kemari, ucap Yeon memberikan solusi. Suci mengangguk paham, namun kemudian dahi lelaki itu mengerut. Heran melihat kehadiran sosok lain di antara mereka. Kim Sok Jin menurunkan tangannya yang segera sambut oleh Taehyung. Senang bertemu denganmu Taehyung si. Kim Taehyung, balas Taehyung dengan senyum ramah. Kita pesan makanan saja di luar. Kau pasti juga sudah merasa lelah kan? Lelaki itu berburu menggunakan ponsel untuk memesan makanan sebelum Yeon sempat protes. Siapa yang datang ke tamu malam-malam begini? Tanya Taehyung tampak mengomel, tapi tetap berjalan membuka pintu sementara Yeon mengikut di belakang karena merasa penasaran. Silakan masuk Omoni, yang sekarang bersilakan, karena Taehyung tampak terlalu lama. Apa Omoni ingin minum sesuatu? Pasti menawarkan. Ya, bantuan aku terima dua hangat. Kok bisa? Balas Taeha yang kini sudah duduk di sofa ruang tamu. Yan segera mengangguk dan beranjak menuju dapur, sementara Taehyung menemani Taeha di sana. Itu tidak penting sayang, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Raut wajah Taeha seketika berubah serius. Bagaimana hubunganmu dengan Choi Ye-won? Kami sudah putus. Pas Taehyung enggan membahas mantan kekasihnya itu. Taehyung mengangguk mengerti. Tapi apa kau masih mencintai Ye-won? Tidak Omoni, aku
Taehyung segera diam, melihat Yeon yang datang sembari membawa secangkir teh madu hangat. Kau terlihat senang dan betah di sini, seru Taeha. Aku omongnya berhenti membuat Yeon merasa tak nyaman. Salah Taehyung. Apa aku tampak seperti itu Yena? Benarkah aku selalu membuatmu merasa tak nyaman? Wanita itu tampaknya semakin menjadi-jadi. Cukup Moni, Taehyung mencoba menghentikan sikap Taehyung yang terlihat mulai keterlaluan. Taehyung berteriak sepal namun mengerti. Aku akan berada di sini selama 2 hari ke depan. Aku harap kita bisa memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama, karena aku sangat merindukan putraku. Cukup mendorong pulang kursi roda Jaya memasuki apartemen. Pada hari lelaki itu lulu menuruti kemauan sang tunangan. Sejak di perjalanan, Jaya terus saja tersenyum cerah. Selama ini ia hanya memandang orang-orang dari lantai 4 kamar rawatnya. Papa, kenapa tidak kau simpan tunjuk Jayan pada sepasang wedding dress dan tuxedo yang tergeletak begitu saja di atas ranjang? Cukup tersenyum miris, ia belum menyimpan wedding dress dan tuxedo tersebut sejak ia mengetahui semuanya. Jungkook meraih tuxedo miliknya, memperlihatkan itu pada Jayan berada di ambang pintu. Kau bisa membayangkan bagaimana wajahku nanti ketika mengenakan ini? Yang Jayan katakan memang benar, Jungkook akan menjadi seseorang yang paling bahagia di dunia. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya merasa ragu untuk meraih kebahagiaan itu. Gadis itu juga menginginkannya mereka membangun rumah tangga bersama. Tangis Jaehyung segera pecah. Entah apa yang membuatnya ragu padahal semua orang sudah berusaha meyakinkannya. Di mana ia terasa sakit, ternyata Jungkook tampak begitu khawatir. Meskipun hanya terdengar lirih, karena kepanikan berlebih hanya akan memperkeruh keadaan. Gadis itu tersenyum getir. Memangnya aku bisa sembuh? Kalimat itu sangat putus asa. Mustahil. Jayan tahu dengan benar penyakit apa yang tengah bersarang di tubuhnya. Itu tak akan pernah bisa sembuh sampai kapanpun. Aku tidak peduli kau akan mengidapnya seumur hidupmu, Jayana. Aku sangat mencintaimu, seluruh yang ada pada dirimu tanpa terkecuali. Lelaki itu mengacup kering Jayon dan bibir bergetar menahan tangis. Kau pulang pukul berapa nanti? Ia menghentikan gerakan tangannya yang hendak membuka pintu mobil. Kasus segera berbalik menatap Taehyung yang duduk di kursi kemudi. 4. Balasnya singkat.
Sulit segera menyadari rambut Taehyung yang berubah tak lagi tampak antusias hingga membuat Yen merasa tak enak hati. Jika pukul 4 sore semua pekerjaan sudah selesai, kau boleh datang untuk menjemputku, rahat Yen dengan segera. Pelajar yang rajin, Yen tersenyum menanggapi pesan Taehyung. Ia segera masuk ke area kampus setelah mobil Taehyung pergi. Hei, jangan memelukku terlalu erat, nanti Jimin bisa cemburu. Peringatnya dengan candaan. Atau kini Taehyung akan cemburu, kata Mina. Hubunganku dan Taehyung belum sejauh itu, ucap Yen sembari berjalan beriringan bersama Mina. Bukankah kalian sudah bertunangan? Mina meraih tangan Yen di sana, memeriksa jari-jari lentik dari situ. Apa yang kau lakukan? Tanya Yen sudah menarik paksa tangannya dari jangkauan Mina. Aku rasa itu benar, tidak ada cincin pertunangan dimanapun di antara 10 jarimu. Tapi aku rasakan Taehyung mulai menyukaimu. Mengenai Chaewon, apa kau sudah mendengar beritanya? Tanya Mina langsung teringat. Yang mengajarkan tanpa minat, aku tidak tertarik. Sikap cuekmu ini bisa membuatmu celaka. Kau harus lebih waspada sekarang, peringat Mina. Aku dengar-dengar Yeon mengalami depresi setelah kepergian kedua orang tuanya. Oh, itu sangat menakutkan, membuatku ingin minum jus strawberry, balasnya dengan candaan. Sukses membuat Mina menjadi kesal. Tolong belikan jus yang aku inginkan, Mina ya, katanya. Tidak mau. Tentu kau akan segera mendapatkan itu semua. Ucapan Mina menumbuhkan harapan Yen. Tapi nanti malam di mimpimu, lanjutnya yang membuat Yen dengus kesal. Pergi sana, usir dari situ. Tadi kau bilang ingin minum jus strawberry kan? Tanya Mina yang segera dianggui oleh Yen. Jangan lama-lama Mina ya, pesan Yen sebelum Mina pergi menjauh. Ia duduk di sebuah bangku panjang ketika melihat Yeon mendekat. Ia tersentak saat Yeon memaksanya untuk berdiri dan menyeretnya ke tempat sepi di area belakang kampus. Yeon tersenyum sinis memberikan tatapan tajam menusuk pada Yen di sana. Jawab Kim Taehyung. Kenapa aku harus melakukannya? Tentang Yen. Dasar parasit. Nanti saja, aku seharusnya memang tidak ada di dunia ini. Desis Yeon menakutkan. Tersenyum puas melihat wajah menderita Yen. Cekikan itu terasa semakin erat seolah ia mampu meremukkan air Yen. Membuat dari situ berpikir mungkin hidupnya akan segera berakhir di sini. Astaga Yeona, pergi Supin yang segera datang mendekat. Pemuda itu bisa melihat tatapan minta tolong di kedua mata Yen. Lepaskan aku, berontak Yeon saat Supin menariknya mundur hingga garis itu terlepas dari Yen. Aku harus membunuh parasit ini, dia harus mati. Jus strawberry di tangan Mina jatuh begitu saja tanpa ia sadari ketika melihat Yen berada di sana bersama dengan Supin dan Yeon. Yana, apa yang sudah terjadi?
Paginya panik melihat sahabatnya itu tengah berusaha meraup oksigen banyak-banyak. "Apa kau sudah gila? Kau membunuhnya," teriak Mina. Gas itu hampir menyerang Yewon, namun Supin dengan cepat melindungi Yewon di sana. "Aku minta maaf, Yewon memang bersalah, tapi tolong pahami kondisi mentalnya yang sedang tidak stabil," ucap Supin meminta pengertian. "Kali ini akan aku lepaskan gadis gila ini. Tapi jika ia kembali berulah, aku tidak akan segan-segan untuk membalasnya," camkan itu ujar Supin. "Jaga kasihmu baik-baik jika kau tak ingin melihatnya terluka," ancam Mina yang segera dibalas sanggupan oleh Supin.